Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Mila Anggraini, Lutfia Maulida, dan Weni Windasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar menurut aliran kognitivisme, teori Vygotsky. A. Pengertian teori belajar kognitivisme. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya, cognition atau kognisi, adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori kognitif adalah teori yang umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. Dengan kata lain, kognisi menunjuk pada konsep tentang pengenalan. Teori kognitif menyatakan bahwa proses belajar terjadi karena ada variabel penghalang pada aspek-aspek kognisi seseorang. Ciri-ciri aliran kognitivisme yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian, mementingkan peranan kognitif, mementingkan kondisi waktu sekarang, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif ciri khasnya terletak dalam belajar memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Misalnya, seseorang yang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan ke luar negeri, setelah kembali ke negerinya sendiri. B. Konsep utama teori belajar menurut Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky merupakan cendekia yang berasal dari Rusia. Ia seorang ahli dalam bidang psikologi, filsafat, dan sastra. Filosofis Vygotsky yang sangat terkenal adalah mengenai manusia dan lingkungan. Menurut Vygotsky, manusia tidak seperti hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Manusia memiliki kapasitas untuk mengubah lingkungan sesuai keperluan mereka. Pemikiran filosofis Vygotsky mengenai manusia kemudian menjadi pelopor lahirnya teori konstruktivisme sosial yang artinya membangun kognitif anak melalui interaksi sosial. Teori Vygotsky lebih menekankan pada aspek sosial dari proses pembelajaran. Menurut Vygotsky, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka disebut dengan zone of proximal development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Tingkat perkembangan seseorang saat ini tidak lain adalah tingkat pengetahuan awal atau pengetahuan prasyarat itu telah dikuasai, maka kemungkinan sekali akan terjadi pembelajaran bermakna. Zona perkembangan proksimal yaitu rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seseorang diri tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Tahap dari teori Vygotsky yang paling mendasar adalah scaffolding, yakni pemberian bantuan kepada siswa melalui tahap-tahap pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan pengerjaannya. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Peran guru dalam teori Vygotsky adalah sebagai fasilitator dan pembimbing. Selanjutnya yang C, penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar mungkin dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam Zone of Proximal Development atau ZPD, dan guru menyediakan scaffolding bagi anak melalui ZPD. Secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Yang ketiga, gagasan tentang sekelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring
yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melalui ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. D. Tingkat pengetahuan scaffolding menurut Vygotsky. Tingkat pengetahuan dan pengetahuan berjenjang ini disebut scaffolding oleh Vygotsky. Menurutnya, scaffolding ini yang berarti memberikan kepada orang, individu, sejumlah bantuan besar selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak tersebut mengambil alih tanggung jawab yang besar setelah mampu mengerjakan sendiri. Bantuan yang diberikan pembelajaran dapat berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang memungkinkan siswa dapat mandiri. Vygotsky mengemukakan 3 kategori pencapaian siswa dalam upayanya memecahkan permasalahan, yaitu yang pertama, siswa mencapai keberhasilan dengan baik. Kedua, siswa mencapai keberhasilan dengan bantuan. Ketiga, siswa gagal meraih keberhasilan. Scaffolding berarti upaya pembelajaran untuk membimbing siswa dalam upaya mencapai keberhasilan. Dorongan guru sangat dibutuhkan agar pencapaian siswa ke jenjang yang lebih tinggi menjadi optimum. Teori Vygotsky adalah menekankan pada hakikat pembelajaran sosial kultural. Inti teori Vygotsky adalah menekankan interaksi antara aspek internal dan eksternal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Karena menurutnya fungsi konektif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Berdasarkan teori Vygotsky di atas, maka dapat beroleh keuntungan jika 1. Anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan promaksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Kedua, pembelajaran perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Ketiga, perkembangan lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada kemampuan. 4. Anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif yang telah dipelajarinya dengan pengetahuan yang dapat digunakan untuk melakukan tugas-tugas dan memecahkan